saya stop share dulu. Mungkin sebelum saya masuk ke slide penting ini, mungkin kita dengar dulu deh cerita dari salah satu teman baik saya, Mbak Iit Mutia, asal dari Samarinda. Astu unmute. Oke, bisa di-unmute Mbak Iit? Masih dengar saya? Saya spotlight beliau. Oke. Wah, masih ada. Sorry nih. Saya mintain sharingnya nih. Ya, Mbak Iit ya, Mbak Iit. Bolehlah biar beliau sendiri yang cerita deh latar belakangnya, terus apa mungkin ada nggak enaknya di Faras, tapi akhirnya beliau bisa buktiin ya, seorang ibu rumah tangga yang punya anak juga, terus akhirnya juga bisa ambil peluang Faras dan ya menghasilkan seperti itu. Ya, Mbak Iit, apa kabar? Baik, Mbak Iit, apa kabar? Ya. Baik, alhamdulillah. Baik. Jelaskah suara saya? Jelas sekali. Terima kasih, Mbak Iit. Mungkin Mbak Iit bisa sharing lah 3-5 menit buat teman-teman biar dapat gambaran langsung. Nggak dengar cerita aja dari saya. Ya Mbak Iit ya, saya persilahkan deh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Saya sedikit sharing pengalaman saya bergabung di Faras. Saya sebelum bergabung di Faras, saya seorang karyawati di perusahaan swasta. Saya sebagai tenaga outsourcing selama 15 tahun dari bujang sampai punya anak 2, saya bekerja. Dan alhamdulillah saya ditemukan bisnis Faras karena saya lihat peluangnya dan terutama saya lihat produknya dulu. Sebelum saya terjun ke bisnisnya, saya lihat produknya karena Faras ini adalah minyak dan saya pikir sangat gampang saya pasarkan karena tanpa melibatkan pencernaan. Itu salah satu saya bisa memutuskan untuk join di Faras. Dan saya juga suami saya masih honorer waktu itu, sampai sekarang suami saya masih honorer, dan saya langsung memutuskan untuk join di Faras pada saat tahun 2016. Saya masih tetap bekerja. Tahun 2016 saya join, itu masih produk natural, belum ada klasik. Dan saat itu dana saya juga kurang. Saya pinjam sama mertua saya, habis lebaran itu saya pinjam, terus saya join, dan saya mulai pasarkan itu masih belum ke teman, masih keluarga saya dulu. Alhamdulillah selama 3 hari produk itu langsung ludes. Dan saat pertama kali juga saya ke Bali, itu training pertama saya ke Bali. Pertama kali juga saya ke Bali itu bersama leader saya Mbak Dewi Suryani dari Samarinda. Alhamdulillah ditemukan keluarga baru di Faras, itu sangat welcome kekeluargaannya. Terus singkat cerita, tahun 2017 saya membawa kedua putri saya pertama kali ke Bali juga pada saat launching Faras tahun 2017, dan 2018 saya mendapat reward HP laptop, 2019 motor NMAX, dan dapat reward Titan, Starpus, sama NMAX dan motor X3. Itu Bayuni. Dan tahun 2019 saya memutuskan resign. Saya juga fokus di Faras karena saya lihat peluang Faras ini sangat besar. Jadi saya full time di Faras. Saya resign tahun 2019, selama 15 tahun saya bekerja. Jadi saya harus keluar dari zona nyaman. Alasan Mbak Iit resign waktu itu apa kira-kira? Saya nggak tahu tuh ceritanya. Alasan resignnya memang
Tapi waktu itu sudah menghasilkan ya di Faras, Mbak Iit ya, ketika putus resign sudah. Artinya ya. Karena nggak enak Mbak Yuni, karena kan kalau kita bekerja, sedangkan saya ke Bali itu setahun 3 kali. Cuti saya juga sudah habis. Jadi saya nggak enak sama teman. Sebenarnya dari bos sendiri sih nggak boleh resign, karena saya cewek satu-satunya di perusahaan itu. Tapi jadi akhirnya ketika Mbak Iit memutuskan untuk serius di Faras, peluangnya lebih besar ya, karena waktu lebih banyak. Halo? Ya. Lebih besar. Boleh tahu penghasilan terbesar saya? Boleh tahu penghasilan terbesar Mbak Iit pernah dicapai ketika di Faras? Pernah mencapai 25 juta. Luar biasa. Dan juga murni saya sudah mempunyai tanah, itu murni dari bonus Faras saya sisihkan, itu 1 kapling 10 kali 20. Alhamdulillah wa syukurillah, selama saya bekerja 15 tahun, saya tidak bisa menyicil tanah. Wah, alhamdulillah luar biasa. Saya juga baru tahu nih ceritanya. Jadi ini ya teman-teman, bukti real. Jadi artinya kita cerita di sini juga untuk inspirasi gitu ya, bukannya sombong, tapi jujur teman-teman yang memang baru ya. Jadi melihat seperti apa sih. Semoga ini menjadi inspirasi itu ya Mbak Iit ya. Wih, luar biasa. Saya terharu loh. Memang benar apa adanya. Jadi buat teman-teman yang sudah lama join di Faras, tetaplah tetap berjualan, tetap promosikan, jangan tinggalkan Faras. Saya bilang tetap di orbit Faras yang baru join, karena Faras inovasinya banyak sekali. Ini sudah ada produk skincare dan essential oil. Kalau dulu kita masih fokus di Faras minyak obat. Itu Mbak Yuni. Luar biasa. Mbak Iit pasti saya juga masih terharu juga loh. Terima kasih. Terakhir satu pertanyaan saya, Mbak Iit, ketika di Faras kendala pasti ada kan? Pasti banyak juga kan, namanya aja bisnis dimanapun pasti ada. Ya kan Mbak Iit kan? Nah, apa yang kira-kira enaknya di Faras ketika Mbak Iit dapat kendala, tetapi bisa Mbak Iit lewati seperti itu, yang Mbak Iit dapatkan di Faras ini, sehingga bisa tetap berjalan sampai sekarang? Iya, kalau namanya bisnis itu pasti ada titik jenuhnya. Ya. Semua bisnis pasti ada titik jenuhnya. Saya dulu juga pernah ikut di bisnis lain, hanya di Faras inilah saya lihat ownernya itu sangat welcome, sangat humble, jadi saya senang aja gitu Mbak Yuni. Saya tetap ya insya Allah lah saya bisa sukses di Faras ini dan bisa membawa mitra-mitra saya. Mitra saya juga itu salah satunya ada Bu Murni, itu teman dekat saya, teman sahabat saya di kampung, teman kecil saya. Dia sudah duluan mendapat umroh. Jadi tidak ada kata terlambat untuk join di Faras. Luar biasa. Nanti Mbak Iit ada kendala tapi ya. Mbak Iit juga umroh nanti dong, kita doain nih ya, dari Faras. Amin. Amin. Siap, wah luar biasa. Terima kasih banyak loh Mbak Iit atas inspirasinya. Ya, saya jujur saya terharu. makasih. Saya unmute ya. Makasih Mbak Iit ya teman-teman.